Tapi untuk di arsitek Unpar terutama ya, karena ini kan pengalaman saya dari sana, yang Ya, utama itu jelas gambar, matematika, sama bahasa matematika Inggris. ya, bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Itu yang utamanya di sana. Jadi ya mungkin melalui Tridaya pun itu saya dulu ini ya sangat terbantu lah dengan Tridaya. Dan salah satunya juga di Tridaya saya dapat jodoh. Alhamdulillah, oh dari Tidai ya Pak ya? Iya, teman Berarti dari SMA mungkin Bunda SMA Eli tahu nih lah. ya. Udah jelas ya. Baik, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu ya. Yang pertama ada Kak Bimo, yang kedua ada nanti Dokter Daris, yang ketiga nanti akan ada Kak Reza juga sebagai ini ya peneliti. Nah, hari ini kita akan mulai dengan narasumber pertama kita nih. Baik Kak Bimo, mohon izin sebelumnya teman-teman di sini adalah anak-anak SD, SMP dan SMA. Ini mungkin hari ini kita akan sharing profesi ya. Hari ini kita akan sharing profesi. Jadi nanti juga mungkin saya akan menayangkan profilnya Kak Bimo. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan tanya jawab mungkin ya. Untuk profesinya seperti apa sih Kak Bimo? Ya. Suara saya lebih jelas Pak? Nah, Pak Cunyo kayaknya udah lebih jelas kok, Bapak. Oh, baik. Oke. Ya, Ini oke. manggilnya Bapak atau apa nih Pak ya? Duh. Aja saya masih muda. Kak masih muda kali katanya. Kakak ya kayaknya atau Muridnya Bu adik Nelly. mungkin ya. Muridnya Bu Nelly dulu. Muridnya Bu Aduh. Nelly ya, muridnya Bu Nelly. Kalau muridnya Bu Nelly kayaknya saya panggil Ade nih Pak. Iya. Kalau tidak ya kan Ya. manggilnya semuanya dulu adik-adik ya untuk SD Iya, SMP. betul. Adik-adik semua, ayo Kakak-kakak. kita belajar sekarang ya, dengan kakak. Karena ini udah. Mohon maaf dengan Bapak Bimo Putro Pak, betul ya Pak ya? Betul. Betul dulu Tridaya tahun berapa Pak? Mohon maaf Pak, boleh tahu? Ya 2000. 2 tahun tadi Tridaya dari kelas 2 SMA. 2005 2006. 2005 2006, berarti 2006 masuk SMA Pak ya? Ya, betul SMA. Nah, betul. Ya, oh adik saya berarti betul Pak. Oke. Kita panggil kakak aja mungkin di sini kak ya. Ya, makasih kak. Kak Bimo nih ya, sekarang bertugas di mana kak? Menjadi TNI Angkatan Udara nih di belakangnya kebaca nih. Ya mungkin sekilas saja. Ya. Setelah lulus SMA tetap saya melanjutkan kuliah. Ya. Dengan ya minat dan bakat di arsitek. Kebetulan di Unpar, Arsitek Universitas Katolik Parahyangan. Oh, arsitek ya. Semester 5 dapat beasiswa untuk masuk ke TNI. Oh gitu. Setelah itu pendidikan di Akmil, lulus jadi perwira. Jadi sesuai dengan profesinya nanti di Dinas Konstruksi. Seperti itu sejelasnya nanti di perkenalan. Oh gitu. Jadi kuliahnya arsitek Pak ya? Betul. Namun ada juga siswa. Luar biasa. Semester 5 ada penerimaan, saya ikut tes, saya baru pendidikan. Oh gitu. Sama. Iya. Berarti masuknya ke perwira profesi nantinya Pak ya. Karir pun di TNI, arsiteknya tetap dipakai Pak ya. Ilmunya jelas ya. Berkarya sesuai profesinya. Ya. Dan profesi yang di TNI pun nggak terbatas arsitek mungkin Pak ya. Ada juga lain ya. Dokter banyak, hukum. Oh hukum. Dan banyak lagi di bidang lain, banyak lagi psikolog dan lain-lain masih banyak. Oh masih banyak ya. Jadi buat teman di sini yang SMA nih, yang ingin kuliah tapi juga mempunyai jiwa ingin TNI-nya masih sangat terbuka luas Pak ya. Sangat terbuka. Kesempatannya ya. Sangat terbuka. Jadi untuk adik-adik mungkin modal pertamanya ya jelas harus rajin. Rajin tuh ya, teman-teman semua nih ya. Rajin dan harus memang bekerja keras ya untuk mewujudkan cita, betul ya. Nah, mohon maaf nih Pak. Kalau langsung ke arsiteknya nih, kira-kira dari SMA yang ingin masuk jurusan arsitekturnya apakah harus bisa gambar seperti apa nih, kan kebayangnya gitu Pak. Nah, seperti apa nih arsitek sendiri? Mungkin sedikit sharing aja untuk adik-adik semuanya, karena pasti adik-adik ya, nggak mungkin kakak-kakak.
Ya, adik-adik ya. Adik-adik bakat menggambar ataupun nanti merancang. Karena arsitek ini tidak hanya untuk menggambar saja, tapi dia punya kemampuan untuk merancang sama merencanakan. Jadi sebelumnya biasanya dan yang pertama itu kita lakukan tes potensi akademik. Dulu kami pun, saya pun tes TPA juga di Tridaya dulu. Oh, dulu namanya TPA Pak ya, di Tridaya ya. Ya, TPA dulu di Tridaya di Jalan Rakata dulu kalau nggak salah. Rakata, betul. Sana baru kita tahu minatnya ke arah mana. Kalau memang hasilnya ada di sana untuk profesi arsitek, yang harus disiapkan jelas mungkin dilatih kembali kemampuan menggambarnya. Yang pertama mungkin dengan les, tapi untuk di arsitek Unpar terutama ya, karena ini kan pengalaman saya dari sana, yang utama itu jelas gambar, matematika, sama matematika ya, bahasa Inggris. Itu yang utamanya di sana. Jadi ya mungkin melalui Tridaya pun itu saya dulu ini ya sangat terbantu lah dengan Tridaya, dan salah satunya juga di Tridaya saya dapat jodoh. Alhamdulillah. Oh, di Tridaya Pak ya? Iya, teman SMA mungkin bundanya tahu lah. Bundanya tahu sejarah SMA. Alhamdulillah ya. Jadi harus emang punya bakat gambar untuk mengetahuinya, berarti harus ikutan tes, istilahnya tes minat bakat Pak kalau sekarang ya. Iya. Minat bakat. Sama untuk mengetahui benar enggaknya, karena begini. Kalau kita masuk jurusan arsitektur tetapi tidak ada minat dalam menikmati di dalamnya, karena ya mohon maaf tidak mudah ya, juga. Tidak mudah. Kalau nggak mudah, harus siap begadang, mengejar target, deadline. Oke nih. Nanti pasti akan Oke nih teman-teman, tadi ada juga yang sharing ingin ke arsitek tuh, udah dapat gambarannya ya. Berarti artinya nggak mudah, nggak hanya sekedar pengen ya, harus tes dulu nih, tes minat bakat, cocok nggak ya minat bakatnya di situ. Udah cocok pun nggak hanya sekedar cocok ya, harus juga siap untuk nantinya kerja keras juga ya. Ya, dan nggak boleh cengeng ya. Oh, nggak boleh cengeng ya. Harus kuat mental. Harus kuat ya. Ya, karena juga matematik pun harus kuat ya. Jadi nggak hanya dari seni gambar juga perhitungan ya. Betul. Kan nggak mungkin hanya indah doang ya Pak ya. Betul. Jadi begini, mungkin gambaran orang arsitek itu isinya hanya gambar saja, padahal tidak. Arsitek ini adalah kemampuan kita menggambar ataupun kemampuan seni dipadukan dengan teknik. Jadi apa yang kita gambar ini harus bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk bangunan, sehingga bangunan tersebut aman, nyaman, dan bisa digunakan oleh usernya. Seperti itu. Ya, ya. Jadi nggak hanya indah, dan harus juga faktornya dihitung secara fisikanya Pak ya. Keamanannya seperti apa. Jangan sampai kita bikin bangunan indah cuman istilahnya diterpangin dikit, robot juga nggak bisa, nggak bisa. Karena nanti kan gini, ada pengaruhnya. Hasil bangunannya bagus, pasti akan ditanya siapa arsiteknya. Oh gitu ya. Arsiteknya Pak Bimo ya. Iya, begitulah. Ya nih teman-teman ya, gambaran nih ya, berarti harus kuat mental, nggak boleh cengeng ya untuk masuk arsitek. Kalau misalnya punya bakat gambar juga bisa diasah dengan bisa les gambar mungkin ya. Matematikanya harus suka dan bisa ya, harus suka dan bisa juga gitu ya. Karena kita menyangkut keselamatan orang nih ya Pak Bimo nanti ya. Tapi yang penting, yang paling penting tuh harus happy aja. Oh happy, enjoy. Enjoy. Kalau nggak enjoy kasihan. Tuh dengerin ya teman-teman nih. Harus suka, enjoy, bagaimanapun susah. Hanya kalau enjoy sih ya no problem ya Pak ya, gitu ya istilahnya. Harus dulu nih. Namanya belajar kan pasti kita dari bawah sampai atas kita menguasai, nanti akan diaplikasikan. Seperti itu. Terus kemudian adik-adik beruntung mungkin ya, di Bandung ini banyak sekali universitas-universitas yang artinya mumpuni lah di sini, yang sudah jelas diakui dan kualitasnya sangat baik. Kalau arsitek sendiri di Bandung, pada zaman kami dulu, arsitek Unpar ini terbaik di Asia Tenggara. Oh, gitu ya. Ya, pada saat kami dulu. Walaupun ini sekarang ITB dan arsitek Unpar masih menjadi favorit untuk jurusan arsitek ya.
menjadi favorit untuk dibantu. Favorit memang Jadi ya, susah masuknya Pak. ya itu melalui USM, namanya USM saat itu SM, ujian ya. saringan masuk, dan materi tesnya berbeda, tidak sama dengan jurusan-jurusan lain gitu. Kita lebih fokus ke arah menggambar, mendesain. Gitu. Nah, itu yang yang dicari di sana. Oke ya, Bapak sekarang berarti udah bertugas di TNI Angkatan Udara. Betul, ya? Saya lulusan KPK TNI tahun 2012. Tahun 2012. Sejak penempatan pertama, alhamdulillah saya di Mabes. Kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Dari pangkat letda sampai dengan kapten, kemudian dapat penempatan di Lombok. Nah, saat ini kan lagi ada di Lombok. Oh, Mandalika bentar lagi, Pak ya. Nah, di situ Mandalika pertama kebetulan saya dinas di sana, dan sekarang saya udah kembali ke Mabes lagi. Ini ada. Coba kita tampilkan dulu ya video profilnya Kak Bimo. Ya. Ini profil dari saya, mungkin bisa disaksikan beberapa karya dan kurang lebih profil CV saya seperti apa untuk adik-adik, mungkin sebagai motivasi aja. Di sini bisa dibaca, saya lulusan pendidikan militer sama pendidikan umum. Ini salah satu contohnya, ini konsep master plan. Jadi saya merencanakan sebuah master plan, sebuah kawasan. Ini berupa animasi. Mungkin di sini patah-patah ya ditampilkan. Tapi kurang lebih ini animasi yang saya rancang dalam bentuk kawasan kesatrian. Sebuah kesatrian itu adalah sebuah tempat pendidikan lah. Nah, di sini tempat pendidikan untuk pilot-pilot atau penerbang-penerbang angkatan udara yang kemarin tampil di acara HUT TNI di Monas. Ini semua dididik di sini. Jadi ini rencana tahun depan akan dibangun seperti ini. Jadi ini kemarin baru saja saya ajukan ke Kasau. Kasau itu sebagai pimpinan tertinggi dari TNI AU ya, adik-adik. Nah, di sini kurang lebih saya merencanakan perencanaan seperti ini ya. Bangunannya terdiri dari mes, kelas, kantor, dan lain sebagainya. Jadi nanti adik-adik pada saat nanti mungkin sudah lulus kuliah, nanti ilmu adik-adik ini kalau memang arsitek, jelas pasti akan melaksanakan perancangan. Salah satu produknya ini bisa bentuk seperti ini. Ini bentuk 3 dimensi perencanaan. 3 dimensi itu ya nanti untuk memberikan gambaran di misalnya nanti di lingkungan kerja, gambarannya seperti apa sih nanti bangunan akan kita bangun, sehingga user ataupun nanti klien yang menggunakan jasanya adik-adik bisa paham, bisa mengerti kurang lebih nanti bangunannya akan seperti ini tampilannya. Ini hanya sekilas saja mungkin beberapa karya yang bisa saya tampilkan, mungkin belum semuanya, ini salah satunya saja yang terbaru. Ini seperti ini. Jadi nanti adik-adik bisa punya kemampuan seperti ini membuat animasi. Nah, ini salah satu konsep interior yang ada di dalam situ. Ada beberapa interior juga, nanti adik-adik bisa bergerak juga nanti di desain interior. Jadi arsitektur ini banyak spesialisasinya di sana. Spesialisasinya itu bisa interior, bisa nanti pemukiman, bisa penataan kota, dan lain-lain. Ini ada beberapa karya-karya yang bentuknya konsep, juga ada yang sudah dilaksanakan, sudah menjadi bangunan jadi yang sudah fungsional. Ini ada lagi yang di Papua, ini Monumen Merah Putih. Ini ada di Papua Barat, di daerah Sorong Selatan. Ini interior, ruang rapat modern. Ini sudah jadi, dan ini hasil jadinya kurang lebih seperti ini, seperti yang digambar lah. Nanti adik-adik belajar menggunakan perencanaan gimana caranya kita merealisasikan menjadi yang nyata, kurang lebih seperti ini. Ini beberapa karya saja. Kakak di sini ya kurang lebih sudah berkarya ya sekitar 13 tahun lah. Jadi ya insya Allah
adik-adik supaya motivasinya tinggi, sekolah lebih baik, belajar lebih baik, mungkin dengan didukung nama Tridaya sangat mendukung. Oke, itu saja, Ibu. Luar biasa ya ini ya. Luar biasa. Ya Saya jadi bikin kuliah lagi nih kalau lihat itu. Nanti belajar itu ya animasi ya Pak ya, nanti saat belajar di arsitektur juga ya Kak ya. Jadi begini, mungkin memang di dalam proses pengajaran di kuliah atau di jurusan arsitektur untuk kemampuan membuat animasi dan lain-lain itu tidak diajarkan dalam bentuk mata kuliah. Nanti tetap kita di sana untuk belajar sendiri dengan mengikuti les. Banyak sekarang nanti les yang menunjang itu. Dan saya rasa karena kita butuh, mau nggak mau kita pasti bisa nanti di sana. Dan yang pertama harus enjoy dulu tadi Pak ya, harus enjoy dulu ya. Utamanya enjoy. Kalau kita nggak enjoy, bagaimanapun juga akan tersiksa nanti adik-adik di sana. Tapi itu karya emang dihasilkan dari enjoy nih kayaknya nih. Iya, karena betul, luar biasa banget ya. Karena gini, adik-adik sekalian, arsitek ini hasil produknya itu adalah ide kreatif. Ide kreatif tuh dimana sesuatu yang nggak ada menjadi ada dan dapat berfungsi dan berguna untuk nanti penggunanya gitu. Punya ada apa? Ada keindahan juga di sana. Di sanalah intinya. Luar biasa tadi emang betul ya. Jadi bukan hanya adik-adik yang belum kuliah nih Pak, saya yang udah lama lulus pun jadi ingin masuk lagi nih. Meskipun saya nggak punya keahlian dalam menggambar, tapi lihat tadi profilnya, karyanya luar biasa ya. Tergambar banget seperti apa nanti wujudnya, itu udah terbayang dan luar biasa Pak. Ya mungkin selain bidang keilmuan arsitektur juga, karena saya di lingkungan militer, saya ini kan jelas adik-adik tahu kakak ini kan di TNI ya. TNI jelas kita ini tentara, tentunya yang untuk mempertahankan negara. Kita ini kombatan itu adalah kita kapanpun harus siap perang. Jadi tidak hanya melulu kemampuannya hanya di bidang arsitektur saja, tetapi nanti kalau sebagai TNI tetap ada latihan militer, kita menembak, kita nanti ada terbang layang. Ini ada beberapa wing yang sudah didapat, ini ada terbang layang, kemudian ada helikopter escape di sini, ada scuba, itu ada kemampuan-kemampuan lain yang nanti bisa didapat di militer. Militer ya. Itu tadi kan kakak baru cerita tentang dunia arsitektur. Ya. Belum bicara dengan dunia militer. Militer juga tetap selain arsitek, kakak di sini tetap sebagai tentara TNI melaksanakan beberapa penugasan militer. Nah, salah satunya ya macam-macam lah. Nanti adik-adik bisa menjadi pasukan perdamaian di Kongo, di Lebanon. Nah, itu bisa, kesempatannya sangat besar. Jadi meskipun arsitek tidak melulu arsitek ya, kayak tidak TNI-nya tetap nembak, kita sama-sama loreng, sama-sama membawa senjata. Ya adik-adik semua nih, tadi juga mungkin ada juga yang ingin masuk Akmil tadi ya, mungkin jadi ini ada Kak Bimo ya yang sudah sukses, bahkan suksesnya di 2. Kalau sukses belum ya. Kalau menurut saya sudah Pak ini Pak ya. Belum itu karena pasti akan mencapai sukses yang lain Pak, sukses yang lebih sukses, lebih sukses gitu. Mungkin ya berbagi inspirasi saja ke adik-adik sekalian, motivasi ke depannya, karena nanti adik-adik ini calon-calon penerus bangsa nanti kita. Betul. Calon-calon penerus bangsa ya, yang akan memperbaiki bangsa ini Pak ya. Betul. Oke, ini ya teman-teman semua di sini ya. Baik dari yang SD nih, yang SD mungkin bisa jadi inspirasi awal ya, panjang perjalanan tapi udah teringat dari sekarang nih, aku ingin menjadi arsitek, aku ingin menjadi TNI nih, bisa inspirasinya dari Kak Bimo ini ya, untuk yang adik-adik kelas 12 nih, yang ada yang ingin masuk Akmil atau ingin masuk ke arsitek, nih contohnya Kak Bimo ya, seperti inilah gambaran ini, meskipun sangat singkat tadi mungkin ya, kalau kita waktunya panjang mungkin bisa banyak banget yang bisa di-sharingkan Kak Bimo ya. Iya, mungkin kapan ada waktu saya main ke Tridaya, adik-adik bisa ketemu amin, kakak. Alhamdulillah. Kebetulan tetap kakak domisili dari Bandung, nanti ada kesempatan bisa ketemu langsung deh. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung ya, bisa sharingnya lebih dalam nanti. Ya, kalau tanya-tanya, silakan.
Oke, Kak Bimo, mau terima kasih banyak nih waktunya ya, udah Baik, terima menyempatkan kasih. nih sharing bersama kami. Ini sangat Ya, menginspirasi kami ya, sangat menginspirasi juga anak-anak siswa-siswa Tridaya baik SD, SMP maupun SMA terutama ya. ya, Mudah-mudahan ya, dia tetap semangat ya. alhamdulillah amin ya Kak Bimo. Minta doanya juga buat adik-adik yang Baik. ingin mengikuti UTBK tahun depan mungkin Amin, ya, biar dilancarkan nih Kak Bimo ya. amin, amin, Yang itu amin, ya arsitektur Rabbal juga. alamin. Amin ya. Kak Bimo juga sehat-sehat, Kak Bimo. Sukses Alhamdulillah, selalu amin. Terima beserta kasih. seluruh keluarga besarnya di sana nanti Baik. ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lebih ketemu langsung mungkin enaknya ya Kak Bimo Ya. ya. Oke. Hanya waktunya singkat nih sayangnya ya Kak Bimo ya. Tapi terima Ya. kasih banyak waktunya Kak Bimo ya. Terima kasih banyak Kak Sama. Bimo waktunya. Mari, Mohon maaf. Makasih Kak banyak Pak Suci. Bimo. Bimo ya. Makasih Bu Nelly. Enggak, Ini foto bareng dulu nih. istri saya. Foto bareng enggak? Nah, nih foto bareng dulu Kak. Saya foto bareng dulu mungkin. Oh iya, mari Kita kita foto bareng. berfoto dulu ya teman-teman juga. Ini ketemu di Tridaya ya Kak Bimo. Ini sama-sama muridnya Bu Nelly ini. Ketemu di Tridaya Pandepenter ya. Nah, ini Bu Nelinya ada nih ya. Oke, Kak Eri boleh di remove spotlight saya mungkin di SMK sama SMK. Nah, ini ya. biar kita foto bareng Ya, dulu ya. kita foto bersama dulu teman-teman. Boleh yang lain, boleh di Barangnya on cam. dulu ya. Boleh on cam dulu teman-teman yang lain. Ya, boleh ya. Satu, pakai gaya Tridaya dong, Kak Bimo boleh? Gaya Tridaya Kak Bimo. Tridaya, Tridaya Gimana, Tridaya gimana? sekarang. Oh, gini Tiga. sekarang. Tapi mau ya Tiga tiga bareng Kak Bimo ya. berjarak. Tiga berjarak. Nggak berjarak ya. Baik, kita Dua, foto satu. ya, mulai ya. Kita hitungan tiga ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, sudah. Next slide bentar. 1, 2, 3. Ya. Oke, mungkin sekarang Bisa gaya agak ditanya, bebas. Mas, Sekali lagi ya Kak Bimo ya. Ya, Gaya agak bebas. Boleh silakan ekspresinya. Ya. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah. Terima kasih banyak Kak Bimo beserta istri Baik, yang bertemu di terima Tridaya. kasih. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Terima Betul. kasih Terima semuanya, kasih. adik-adik, Bu Nelly. Ya. Ya, sampai ketemu lagi. Eri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin lift. Ya. Silakan Mbak. Makasih Kak Bimo.